Hi, good morning, everybody. How are you this morning? I hope all of you are very well and ready to join our lesson, such as English lesson. Selamat pagi, anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari yang cerah ini? Bapak berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini Bapak akan menyajikan materi pelajaran yang baru yang sekarang termasuk berupa materi yang betul-betul modelnya baru dari sekian kali pertemuan kita. Namun sebelum Bapak memulai pemaparan materi, sebagai umat beragama, marilah kita dengan tiada henti-hentinya mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat beliaulah kita bisa berkumpul bersama kembali dalam pembelajaran virtual pada pagi hari ini. Untuk itu, lugrayang Bapak ngaturang pengastung kare pangayu bagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu. Anak-anakku sekalian, sebelum kita fokus membahas materi yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, coba kalian kenali dulu foto yang satu ini. Siapakah orang ini? Ada yang tahu? Kalau anak-anak sering berselancar di dunia maya, dengan kata lain kalian punya HP Android dan sering chattingan dengan teman, dengan orang tua, dengan kakak atau siapapun, semestinya kenal dengan orang ini. Siapakah dia? Ya, dia adalah Mark Zuckerberg. Ya, dia bernama Mark Zuckerberg. Orang inilah yang menciptakan Facebook yang kita sering gunakan. Nah, sehingga kalian sudah terbayang. Jadi pada pertemuan ini kita akan menceritakan tentang orang. Jadi kita akan mulai bercerita tentang orang. Sehingga materi yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini adalah descriptive text. Nah, sebelum kita membahas tentang materi descriptive text, perlu anak ketahui fokus materi kita ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai definition of descriptive text. Apa itu descriptive text? Yang kedua, purpose of descriptive text. Tujuan dari descriptive text itu apa? Setiap teks pasti punya tujuan. And then the next, generic structure of descriptive text. Yang berikutnya adalah struktur dari teks. Berikutnya, language feature of descriptive text.
atau fitur kebahasaan, fungsi bahasa daripada descriptive text. Dan terakhir, baru nanti kita akan membahas tentang contoh-contoh descriptive text. Nah, untuk memberikan kalian bayangan tentang descriptive text, silakan anak-anak simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Describing animals. These are some questions to help you to describe an animal. What is it? What size is it? What physical characteristic does it have? What does it eat? How does it move? Where does it live? It is a horse. It is big. It has 4 legs. It eats grass. It runs fast. It lives on the land. It is a parrot. It is small. It has colorful feathers and 2 legs. It eats seeds. It can fly. It lives on the land. It is a dolphin. It is smaller than a shark. It has no legs. It eats small fish. It can swim. It lives in the water.
Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti kan? Sudah bisa dibayangkan tentang descriptive text? Mudah-mudahan anak-anak bisa menerima tayangan video tadi. Itulah descriptive text. Teks yang menggambarkan yang dalam cerita tadi binatang. Bagaimana cara menggambarkan binatang sudah kalian simak dalam tayangan video tadi. Nah, sekarang baru kita akan melakukan pembahasan tentang descriptive text. Kita mulai dari yang pertama. Definition of descriptive text. Pengertian dari descriptive text. Descriptive text is a text which says what a person or things is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or things. Yang maknanya bahwa descriptive text itu adalah sebuah teks yang menggambarkan tentang orang atau benda yang sebenarnya. Yang tujuannya adalah menceritakan tentang orang tertentu, bukan orang umum. Nanti ada teks yang khusus menceritakan tentang sesuatu secara umum. Ini menceritakan tentang orang secara khusus. Atau menceritakan tentang binatang secara khusus. Kalau binatang secara umum, misalnya anjing gitu. Kalau anak-anak mendengar istilah anjing, anjing adalah seekor binatang mamalia berkaki 4. Oleh karenanya, dia menyusui anaknya. Anjing ditumbuhi oleh bulu-bulu lebat sesuai dengan warna induknya dan seterusnya. Itu bukan descriptive text. Itu adalah cerita tentang binatang secara umum. Nanti di kelas 9 kalian dapatkan. Sedangkan di sini adalah menceritakan tentang sesuatu, baik itu orang, tempat, atau benda yang sifatnya mengkhusus. Misalnya anjingnya siapa yang diceritakan? Misalnya, aku memiliki seekor anjing bernama Bobby. Warna bulunya coklat, bulunya lebat, dan seterusnya. Itu hanya anjing yang bernama Bobby itulah si pemiliknya itulah yang punya. Bukan semua anjing berbulunya coklat. Makanya dikatakan dia particular place, particular animal, particular things. Karena menceritakan sesuatu secara khusus. Itu, tolong dipahami pengertiannya ya. Dia memang menceritakan sesuatu, tetapi menceritakan sesuatu secara mengkhusus. Tadi Bapak memberikan contoh anjing. Kalau judulnya anjing gitu, berarti itu anjing yang sifatnya umum. Yang semua anjing memiliki identitas yang diceritakan. Sementara kalau descriptive text itu karena particular, menceritakan tentang anjing, pasti my dog boleh. Atau Susan's dog, anjingnya Susan. Anjingnya Susan belum tentu memiliki ciri yang sama dengan anjing anak-anak. Paling yang sama mungkin bulunya. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang mengkhusus. Itu yang dimaksud dengan descriptive text. Selanjutnya, tujuan daripada descriptive text. Purpose of descriptive text ini sering sekali keluar di pertanyaan. Ya, pertanyaan ujian misalnya, what is the purpose of the text? Karena teksnya deskriptif, what is the purpose of the text? Tujuannya ada 2. To describe person,
thing, or place in specific. Menceritakan tentang orang, benda, tempat, atau yang lainnya secara khusus. Atau to describe a particular person, things, or place, or animal. Tergantung apa yang diceritakan. Yang penting ada kata particular. Itu berarti khusus. Selanjutnya, generic structure of the descriptive text. Semua teks yang kita buat pasti punya struktur. Tidak ada teks yang tidak punya struktur. Bapak yakin itu, semua teks ada strukturnya. Bapak yakin itu. Kita jangan jauh-jauh mengambil contoh, anak-anak misalnya suatu hari tidak bisa masuk, anak-anak akan menulis surat. Surat itu ada strukturnya juga. Paling atas pasti tanggal surat. Amlapura tanggal berapa. Itu menandakan kalian akan minta izin tanggal itu. Di bawahnya kepada YTH Bapak Ibu Guru kelas. Kelas apa kamu? Itu alamat surat. Jadi susunannya tanggal surat, alamat surat. Kemudian di bawahnya dengan hormat, salam pembuka. Di bawahnya isi surat, mungkin 2 paragraf atau 3 paragraf. Di bawahnya salam penutup, hormat saya, tanda tangan, dan terakhir nama. Itu strukturnya yang benar. Kalau anak-anak membuat surat, misalnya tanda tangan di atas. Di bawah tanda tangan kepada YTH. Di bawahnya itu Amlapura, tanggal sekian. Itu berarti teks tidak berstruktur. Itu tidak benar. Makanya semua teks pasti ada strukturnya. Demikian halnya dengan descriptive text ini. Itu punya struktur. Ya. When writing descriptive text, there are some generic structures actually not mandatory for our writing to be true. The arrangement is: first, identification contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. The second, description, contain a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described. Jadi ketika kalian akan membuat descriptive text, ada strukturnya walaupun tidak ada mandatory. Ini untuk membantu cerita itu agar bernalar. Our writing to be true. Agar cerita kita bernalar. Susunan descriptive text yang benar, yang pertama ada namanya identification. Itu mengandung pengenalan daripada orang, tempat, binatang, atau objek yang ingin diceritakan. Yang kedua, walaupun tidak paragraf 2, paragraf pertama pasti memperkenalkan. Memperkenalkan tokoh itu, memperkenalkan binatang itu, memperkenalkan tempat itu dan sebagainya. Paragraf kedua dan seterusnya, kalau lebih dari 2 paragraf, itu description. Itu mengandung paparan daripada apa yang kita ceritakan, baik itu binatang, benda, tempat, atau orang, dengan menjelaskan fiturnya dia, bentuknya dia, warnanya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan yang kita ceritakan itu. Itulah struktur. Ya. Selanjutnya, fungsi bahasa atau language feature of the.
Nah, language feature of the descriptive text itu ada beberapa fungsi kebahasaan. Yang pertama, cerita itu ada pelaku yang diceritakan, ada objek yang diceritakan. Hanya satu, misalnya tempat, Bandangan Beach, rumah, my house, atau tempat lagi, Borobudur Temple, atau Paman James, Uncle James. Jadi ada spesifik partisipan, ada yang diceritakan di sana. Apakah binatang, apakah tempat, atau yang lain. Kemudian menggunakan kata sifat, adjektif, untuk lebih menjelaskan tentang benda yang diceritakan. Misalnya, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara, dan sebagainya. Kemudian di sini menggunakan simple present tense. Itu anak-anak pelajari secara terpisah, ada di LKS anak-anak. Selanjutnya ada penggunaan kata kerja aktivitas atau action verb, yaitu kata kerja yang menceritakan tentang kegiatan, misalnya berlari, tidur, berjalan, memotong, dan sebagainya. Nah, sekarang baru kita melihat contoh-contohnya. Contoh-contoh dari descriptive text. Pertama, kita melihat contoh cerita tentang orang. Nah, ini adalah cerita yang Bapak perlihatkan di foto tadi, Mark Elliot Zuckerberg. Dia adalah seorang programmer komputer dari Amerika. Dialah yang menciptakan Facebook. Lebih jelasnya silakan dibaca, sudah Bapak lampirkan di handout-nya. Contoh berikutnya adalah tentang tempat. Tempat yaitu Pantai Candidasa. Ini ada 2 paragraf. Kalimat pertama itu adalah identification, hanya kalimat ya. Kalimat kedua, jadi dari Candidasa is a seaside town dan seterusnya sampai Candidasa Lagoon, itu adalah identification. Yang lanjutannya itu adalah description. Itu contoh tempat. Berikutnya contoh cerita tentang binatang. Ada beberapa paragraf di sini. Di sini kalimat pertama itu adalah I have a pet cat. Its name is Nico. Ini menceritakan tentang kucing. Kucing. Tapi kucing miliknya Nico yang mungkin ada yang berbeda dengan kucing yang lain. Di sini diceritakan bulunya putih dan kuning. Belum tentu semua kucing warna bulunya putih dan kuning. Berbeda-beda. Ini descriptive text. Kemudian ada contoh descriptive text tentang benda, yaitu cerita tentang meja. Descriptive text tentang benda. Yang benda di sini menceritakan tentang meja secara khusus. Kalau meja secara umum, meja memiliki 4 kaki dan seterusnya. Tetapi di sini meja yang khusus diceritakan. Silakan dicermati dengan seksama. Anak-anakku sekalian, demikianlah paparan materi Bapak tentang descriptive text.
Mudah-mudahan dengan paparan tadi kalian bisa menerima dan paham dengan descriptive text yang Bapak paparkan tadi. Namun, jika kalian masih menemukan kebingungan dengan paparan materi Bapak tadi, silakan sampaikan pertanyaannya besok di pertemuan virtual meeting dengan menggunakan Google Meet. Dan untuk kegiatan pada pagi hari ini, sebagai penutup, perkenankan Bapak nutup dengan ngaturang Parame Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu. Goodbye.